Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengumpulan data kualitatif 2, yaitu wawancara yang beranggotakan saya sendiri Nindya Aulia Nur Arifah dan teman saya Linda Damayanti. Yaitu yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian wawancara dan macam-macam wawancara. Apa sih wawancara itu? Ya, kita akan membahasnya. Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Nah, secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara atau interview itu suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara atau interviewer dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung. Metode wawancara atau interview juga merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai. Bisa menggunakan pedoman atau tidak, dan diwawancara itu dapat dilakukan individu maupun dapat bentuk berkelompok sehingga didapat informasi secara autentik. Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam penggunaan metode interview dan juga kuesioner atau angket, yaitu yang pertama, bahwa subjek atau responden adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri. Yang kedua, bahwa apa yang dinyatakan oleh subjek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya. Yang ketiga, bahwa interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ke peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan peneliti. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan dengan tatap muka maupun dengan menggunakan telepon. Nah, di sini saya akan menjelaskan macam-macam wawancara, yaitu yang pertama wawancara pembicaraan informal, yaitu pada wawancara ini pertanyaan diajukan mendalam, pada umumnya disampaikan secara spontanitas. Hubungan antara pewawancara dan yang diwawancarai adalah hubungan yang dibangun dalam suasana biasa, sehingga pembicaraan langsung sebagaimana percakapan sehari-hari, jadi tidak formal, tidak dengan bahasa baku. Yang kedua yaitu wawancara dengan petunjuk umum, yaitu wawancara ini mengharuskan pewawancara menyusun kerangka atau garis besar pokok pembicaraan dalam bentuk petunjuk wawancara terlebih dahulu. Yang ketiga, wawancara baku terbuka. Wawancara baku terbuka yaitu merupakan wawancara menggunakan seperangkat pertanyaan baku, yaitu pertanyaan dengan kata-kata, urutan, dan cara penyajian yang sama untuk semua informan yang diwawancarainya. Untuk poin selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari wawancara. Yang pertama yaitu kelebihan dari wawancara, flexibility. Artinya, pewawancara dapat secara luas mengajukan pertanyaan terhadap situasi yang terjadi pada saat itu. Terus yang kedua yaitu response rates. Artinya, responden itu lebih suka atau lebih senang dengan pengajuan pertanyaan yang jawabannya itu secara langsung. Artinya, responden itu lebih suka pembicaraan langsung daripada kita itu menjawab sesuai dengan tulisan. Seperti itu. Terus yang ketiga yaitu non-verbal behavior. Artinya, kita bisa mewawancarai narasumber tersebut melalui perasaannya dia atau tingkah lakunya, yaitu tingkah laku pada saat suka, senang, dan lain sebagainya. Terus yang keempat yaitu time of interview. Maksudnya, waktu yang pasti. Artinya ketika kita janjian dengan narasumber, itu kita bisa menentukan atau menanyakan di mana tempatnya, di mana waktunya kapan, seperti itu. Itu jawaban yang sangat pasti dari seorang narasumber. Selanjutnya yaitu kelemahan atau kekurangan dari wawancara. Salah satunya yaitu biaya yang sangat mahal. Pada saat kita melakukan wawancara, pasti kita mengeluarkan biaya. Entah itu pada saat kita mengeprint daftar pertanyaan atau sebagainya. Terus yang kedua yaitu waktu yang sangat terbatas. Maksudnya
kita harus menentukan waktu yang longgar atau waktu yang banyak untuk narasumber. Tidak menutup kemungkinan kalau tiba-tiba narasumber yang kita wawancarai itu membatalkan ataupun waktu yang kita gunakan itu malah lebih sedikit daripada apa yang kita harapkan. Terus yang ketiga yaitu pertanyaan yang muncul itu seringkali kata yang tidak baku. Misalnya kata lo, gue, seperti itu dalam wawancara itu kata yang tidak baku. Sering muncul karena kalau biasanya itu kata yang muncul itu kata yang spontan dari apa yang kita sudah persiapkan. Untuk selanjutnya yaitu poin D, langkah-langkah wawancara. 1. Membaca materi latar belakang. Artinya, kita harus mengetahui karakteristik narasumber kita. Entah itu narasumbernya orang yang aktif dalam organisasi, pengalamannya banyak, dan sebagainya. Yang kedua yaitu menetapkan tujuan wawancara. Yang ketiga yaitu menentukan siapa yang akan kita wawancarai. Artinya, orang yang kita wawancarai itu bisa jadi dari seorang dosen, dari seorang guru, atau dari seorang pengusaha, bahkan dari seorang pedagang, pembisnis, dan sebagainya. Terus, yang keempat, menyiapkan orang yang diwawancarai. Artinya, kita harus memastikan atau menanyakan ulang kepada narasumber kita, kapan kita harus ketemuan, kapan kita harus melakukan wawancara, dan di mana tempatnya. Terus, menetapkan jenis dan struktur pertanyaan. Menentukan pertanyaan yang akan kita lontarkan nanti atau yang akan kita ajukan. Pertanyaan itu bisa berupa pertanyaan pengalaman, pertanyaan perasaan, dan juga pertanyaan pengetahuan. Untuk pertanyaan pengalamannya, contohnya seperti ini. Dapatkah Bapak ceritakan pengalaman Anda saat merawat pasien diabetes? Dan untuk pertanyaan perasaannya, seperti itu. Contohnya, bagaimana perasaan Anda saat pasien yang pertama Anda itu meninggal? Terus untuk pertanyaan pengetahuannya, contohnya seperti ini. Apa pelayanan yang tersedia untuk kelompok pasien ini? Contohnya kurang lebihnya seperti itu. Demikianlah presentasi dari kami dari kelompok 9. Metodologi penelitian pendidikan kualitatif. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.